Sinau bareng Motivi kali ini dalam rangka mempersiapkan penilaian akhir tahun muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 2. Yuk segera kita sinau bareng Motivi. Sebelumnya, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. Informasi dan edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rangkuman materi yang pertama terkait dengan pembahasan surat Al-Asr. Al-Asr artinya masa atau waktu. Hal ini menandakan betapa sangat berharganya waktu. Al-Asr turun di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Terdiri dari 3 ayat. Mari kita baca bersama surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Arti dan makna Quran Surat Al-Asr. Demi masa atau waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Makna Quran Al-Asr adalah bahwa waktu itu sangat penting. Manusia tidak akan rugi bila beriman dan mengerjakan amal soleh. Selain itu, juga tidak akan merugi bagi orang-orang yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Untuk itu, sahabat Motivi perlu bersikap bahwa akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk belajar, menggunakan waktu untuk beribadah, menggunakan waktu juga untuk membantu atau berbakti kepada orang tua. Itulah contoh memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik. Nah, sahabat Motivi, kita akan lanjutkan ke Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nama-nama Allah yang baik, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. As-Salam artinya Allah Maha Selamat. Dan Al-Khaliq artinya Allah Maha Mencipta. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi tentang sholat. Sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman.
sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mendirikan sholat bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu, mari kita belajar dan melaksanakan sholat tepat waktu dan rutin. Berikut adalah gerakan sholat dan juga sebagai rukun-rukun sholat. Yang pertama, berdiri tegak dan berniat. 2. Takbiratul Iqra, mengangkat kedua tangan seraya membaca Allahu Akbar. 3. Bersedekap, membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan surat pendek. 4. Ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Selanjutnya yang kelima, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lahal hamdu. Yang keenam adalah sujud. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian ada duduk di antara dua sujud dan gerakan sholat diakhiri dengan salam, menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri seraya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian sekilas tentang rukun-rukun sholat. Kita akan lanjutkan ke materi kalimat thayyibah, tasbih. Seperti apa bacaan tasbih? Bacaan tasbih adalah Subhanallah. Artinya, Maha Suci Allah. Kalimat tasbih diucapkan ketika melihat, mendengar, mengetahui sesuatu yang indah atau menakjubkan, dengan catatan sesuatu tersebut murni atas kuasa Allah tanpa campur tangan manusia. Itulah kalimat thayyibah tasbih. Berikutnya kita akan mempelajari tentang nabi-nabi. Nabi pertama yang akan kita pelajari adalah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah anak Ubaid bin Jabir bin Thamud. Nama Thamud berasal dari kakeknya yang bernama Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Saleh itu adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang keenam. Agama kaum Samud adalah menyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Mukjizat kerasulan Nabi Saleh adalah seekor unta yang tidak boleh diganggu orang dan mengeluarkan susu yang banyak. Karena kaum Samud durhaka kepada Allah, akibatnya Allah pun menurunkan azab yang memusnahkan mereka berupa petir yang menyambar. Kecuali Nabi Saleh dan pengikutnya yang sudah meninggalkan kampung terlebih dahulu, aman dari azab berupa petir tersebut. Nah, sahabat MoTV, kita lanjutkan ke
rangkuman mengenai Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya Siti Saroh. Siti Saroh sewaktu mudanya adalah wanita mandul, tidak pernah beranak, dan beliau sangat mengharap agar dikaruniai seorang anak. Dan doanya dikabulkan Allah, maka beliau mendapat anugerah Tuhan memperoleh seorang anak ketika usianya sudah lanjut. Ya, itulah Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai anak laki-laki, salah satunya adalah Yakub yang juga menjadi nabi dan rasul Allah. Dan Yakub memperoleh pula keturunan yang banyak, di antaranya juga menjadi nabi, yaitu Yusuf. Kembali ke Nabi Ishak alaihissalam, bahwa beliau juga mempunyai seorang putra bernama Is, dan anak ini mempunyai putra pula yang menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ayub, seorang nabi yang kaya raya. Nabi Ishak wafat dalam usia 180 tahun dan dikubur di Jirun yang sekarang dinamakan Madinah. Sahabat Motivi, lanjut ke Nabi Lut dan kaumnya, kaum Sadum. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Lut adalah kaum Sadum, menyembah berhala dan suka merampok. Nabi Lut berusaha mengingatkan mereka, tapi hanya sedikit yang mau beriman. Oleh karena itu, Allah menghukum kaum Sadum dengan hujan api dan gempa bumi. Berikutnya adalah perihal Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak Ishak, anak Ibrahim. Dan sejarah kesolehan Nabi Yakub telah termaktub dalam Al-Quran. Saat menjadi nabi, raja mereka atau rajanya saat Nabi Yakub menjadi nabi adalah Raja Saljam. Terjadi peperangan antara raja dan keluarga Yakub yang dinamakan Perang Sabil. Dalam pertempuran tersebut, keluarga Yakub berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Saljam. Keluarga Yakub dan keturunannya dinamakan Bani Israel karena mereka suka berjalan-jalan di malam-malam. Nabi Yakub meninggal pada usia 47 tahun di negeri Mesir. Nabi Yakub memiliki anak berjumlah 12, salah satunya menjadi rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Itulah sekilas tentang Nabi Yakub dan nabi-nabi yang sudah disebutkan sebelumnya. Sahabat Motivi, sekilas saja yang disampaikan dalam Sinau Bareng ini, semoga bisa membantu kalian dalam belajar
Tetap semangat dalam belajar. Semoga penilaian akhir tahun nanti menuai hasil yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.